Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansyah, NIM 22 111 02 43 14 16, Prodi S1 Manajemen Malam. Dengan ini saya akan menyetor tugas untuk tugas pengantar bisnis kelas F. Yang pertama adalah pemahaman materi 1, 2, dan 3. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama adalah sumari. Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. 2. Velasquez. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral dan yang benar dan salah. 3. Muslich. Suatu pengetahuan secara ideal mengatur dan mengelola bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. 4. Bertens. Etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Teori etika. Yang pertama adalah teori deontologi. Berasal dari bahasa Yunani, deon yang artinya kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, bahwa tindakan itu bernilai moral. Tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Yang kedua, teori teologi. Etika yang mengukur baik buruknya suatu tindak berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan mencapai suatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian CSR menurut ahli. Yang pertama adalah Muhammad Hamim. CSR adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Yang kedua, Frederick. CSR adalah suatu asas yang dapat menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan tanggung jawab penuh atas akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan itu berada. Motif CSR. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Kedua, layak mendapatkan social lisensi to operate. 3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 4. Melebarkan akses sumber daya. 5. Membentangkan akses menuju market. 6. Mereduksi biaya. 7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Badan usaha. Bentuk badan usaha dalam menjalankan bisnis. Berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pebisnis suatu sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Karenanya, sejak ratusan tahun yang silam, telah terbentuk berbagai bentuk asas yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Ciri-ciri badan usaha. Bertujuan mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja. Aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Fungsi badan usaha.
Fungsi manajemen meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk menjalankan kegiatan dalam satu badan usaha. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Jenis badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki suatu individu, akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yaitu perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian anggota keluarganya untuk menjalankan usaha tersebut. Keunggulan dari usaha perseorangan adalah 1. Mudah didirikan. 2. Modal memulai usaha kecil. 3. Pengelolaan fleksibel dan bebas. 4. Kerahasiaan usaha terjamin. 2. Perusahaan perkongsian. Ciri utama dari perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Ukurannya relatif kecil dan dijalankan sendiri oleh pemilik-pemiliknya. Salah satu dorongan penting untuk mengembangkan usaha perkongsian adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pendirinya atau melakukan kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama. Keunggulan dari perusahaan perkongsian adalah 1. Lebih banyak modal dapat dikumpulkan. 2. Lebih banyak keahlian yang diperoleh. 3. Umur usaha lebih panjang atau lama. Macam-macam perusahaan perkongsian. Persekutuan firma. Badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih yang menjelaskan kegiatan usaha dengan satu nama. 2. Persekutuan komanditer. Bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda di antara anggotanya. Yang ketiga, perseorangan terbatas. Suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi berbadan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akta notaris, di mana suatu dokumen dikemukakan yang pada dasarnya menerangkan mengenai tujuan pendiriannya, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan. Yang keempat, BUMN, badan usaha milik negara. Badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki pemerintah. Baik, sekian presentasi dari saya, dari meringkas OPL materi 1, 2, dan 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.